Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Pela. Nah, teman-teman, beberapa hari lagi tes SKB akan segera berakhir ya. Untuk teman-teman yang lolos tes SKB dan lolos menjadi seorang ASN, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang belum lolos, nggak boleh berkecil hati. Karena kabarnya untuk CPNS tahun 2021 itu akan dibuka lagi, teman-teman. Nah, di sini ada 1 juta formasi lowongan CPNS bakal dibuka di tahun 2021. Untuk tahapan seleksinya, mari kita simak berikut ya. Nah, dikutip dari liputan6.com, seleksi calon pegawai negeri sipil kabarnya akan kembali dibuka untuk tahun formasi 2021. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan pelaksanaannya tetap bakal menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai imbas dari wabah pandemi COVID-19 saat ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Pariono, mengatakan proses perekrutan kemungkinan bakal mengadopsi pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang atau tes SKB pada CPNS tahun 2019 kali ini. Seperti diketahui, para peserta CPNS tahun formasi 2019 dapat memilih sendiri titik lokasi untuk tahap ujian SKB, hingga diwajibkan melakukan isolasi mandiri sebelum dimulai tes. Nah, ini menurut Pariono, saya kira model tes SKB saat ini bisa jadi acuan. Soalnya, peserta bisa memilih lokasi tes serta penerapan protokol kesehatan. Jadi ketika teman-teman mengambil formasi di luar daerah teman-teman, tapi teman-teman untuk tesnya itu tidak perlu menuju ke daerah yang teman-teman tuju, tapi teman-teman bisa melakukan tes di kota kalian seperti waktu pelaksanaan tes SKB, seperti itu ya. Namun demikian, ia melanjutkan, dirinya belum bisa mengumumkan kapan seleksi CPNS 2021 akan dibuka. Begitu juga dengan jumlah dan perkiraan formasinya. Pariono tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut. Ini belum tahu, kami belum punya informasi ini. Maksudnya informasi ini tuh informasi kapan tes itu akan dilaksanakan dan berapa jumlah formasi yang bisa dilamar. Seperti itu ya teman-teman. Secara proses, Pariono mengungkapkan pelaksanaan tes CPNS 2021 kurang lebih hampir sama seperti seleksi-seleksi di tahun formasi sebelumnya. Adapun dalam penerimaan CPNS sebelumnya, peserta harus melalui tahapan seperti pendaftaran, tes SKD yang digelar oleh BKN, hingga SKB yang dilaksanakan di masing-masing instansi yang dituju. Kalau memang mau dibuka, sebenarnya prosesnya juga tidak jauh berbeda. Mungkin yang berbeda adalah prioritas formasi yang akan dibuka atau dibutuhkan. Tapi saya belum bisa ngasih informasi apa saja formasi tersebut. Jadi formasinya yang bisa dilamar apa saja itu belum ya teman-teman, karena mungkin pemerintah pusat itu masih melakukan pendataan formasi-formasi yang diperlukan oleh daerah seperti itu. Nah, di sini ada kutipan, tenaga honorer bisa diangkat PNS di tahun 2021. Simak syaratnya. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sekarang sudah menjadi tenaga honorer, di sini dikatakan akan diangkat menjadi PNS di tahun 2021. Mungkin akan mendapat peluang yang lebih besar gitu ya teman-teman. Pemerintah berencana kembali membuka formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun depan. Rencananya juga dibuka peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji, menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar CPNS, di antaranya minimum pendidikan dan usia. Nah, di sini ada syaratnya. Adapun syarat yang dimaksud, minimal untuk guru adalah S1 dengan usia maksimal 35 tahun. Kalau guru harus S1, kalau bidan atau perawat minimal D3. Terang Dwi kepada liputan6.com. Lebih lanjut, mengutip dari laman setkap.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Dalam aturan itu dijelaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk jabatan fungsional atau JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia paling rendah 20 tahun.
dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak pernah dipidana di penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak pantas atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang kelima, memiliki kualitas pendidikan sesuai dengan prasyarat jabatan. Yang keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan yang terakhir, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah, ini ada wacana lagi. Kabar gembira, tenaga honorer bakal diangkat jadi PNS di tahun 2021. Hampir sama ya teman-teman, kurang lebih isinya dengan yang di atas tadi. Selanjutnya kita lihat surat dari pemerintah yang mengatakan tentang CPNS itu ya teman-teman. Nah, ini surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang atau perihal usulan kebutuhan ASN tahun 2021 tertanggal 13 Juli 2020 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kebutuhan formasi dan pengadaan ASN tahun 2020 diputuskan untuk ditiadakan, mengingat karena di tahun 2020 ini masih menyelesaikan ASN yang angkatan 2019 ya teman-teman. Dikarenakan adanya COVID-19 ini akhirnya seleksi ASN 2019 itu mengalami kemunduran, sehingga untuk yang tahun 2020 ini ditiadakan untuk CPNS lagi. Yang nomor 2, sejalan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, instansi perlu terus melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi serta penyesuaian analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan mempertimbangkan perkembangan tugas dan fungsi organisasi yang dinamis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, dan berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan kenormalan baru saat ini. Yang ketiga, nah ini, tahapan usulan ASN tahun 2020 yang telah disampaikan instansi pada e-formasi, usulan tersebut secara otomatis diakumulasi pada usulan ASN tahun 2021. Jadi kemarin itu tahun 2020 pemerintah daerah mungkin sudah menyampaikan beberapa formasi atau kebutuhan ASN-nya. Namun karena di tahun 2020 itu ditiadakan rekrutmen CPNS, maka jumlah yang akan direkrut di tahun 2020 itu diakumulasikan atau dijumlahkan pada tahun 2021. Jadi kemungkinan pada tahun 2021 nanti formasi yang dibuka itu lebih banyak karena kan dia tambahan dari tahun 2020 juga gitu ya teman-teman. Yang keempat, instansi dapat melakukan penyesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan prioritas angka 2. Yang kelima, perubahan usulan pada e-formasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan Agustus 2020. Peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK wajib diunggah ke e-formasi dan merupakan dasar dalam penginputan data kebutuhan ASN di e-formasi. Nah, kemungkinan untuk jumlah ASN atau jumlah formasi yang dibuka di tahun 2020 itu sudah diinput pada akhir Agustus ya teman-teman. Jadi insya Allah tahun 2021 itu emang benar akan dibuka CPNS lagi gitu ya. Nah di sini diperjelas dengan yang poin ke-7, instansi diharapkan menyiapkan anggaran terutama gaji, diklat dasar dan diklat jabatan fungsional CASN pada tahun anggaran 2021. Nah jadi pada tahun anggaran 2021 itu pemerintah sudah menganggarkan gaji untuk
CPNS. Jadi insya Allah tahun 2021 itu akan dibuka lagi CPNS gitu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum lolos CPNS tahun 2019 bisa mendapat kesempatan untuk ikut lagi tes di tahun 2021 dan semoga bisa lolos semuanya ya teman-teman. Nah, sekian video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya, insya Allah kita akan mulai membahas materi-materi SKD, tapi kita materinya itu masih mengacu pada tahun sebelumnya ya teman-teman, tahun 2019, di mana ada TIU, TWK, dan TKP. Nah, insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas soal-soal latihan SKD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.